Ya pokoknya saya kan sama wartawan udah kayak keluarga ya. Kalau sampai kemarin saya agak nggak mau wawancara, semata-mata saya ingin semuanya kondusif. Tapi saya juga ingin teman-teman wartawan mengawal kasus ini karena wartawan itu dan media memegang peranan yang sangat penting. Saya korban KDRT, begitupun Roro dan juga siapapun di luar sana, teman-teman perempuan. Konsekuensi memang banyak. Kalau kita berani speak up itu banyak. Makanya awal tuh yang harus kita persiapkan adalah mental. Karena yang namanya playing victim, namanya fitnah, namanya berbagai macam itu pasti adalah urutannya. Dan insya Allah tanggal 14 Februari saya minta teman-teman wartawan bila ada waktu kita sama-sama ke Komnas Perempuan. Saya mohon doa dan juga supportnya teman-teman untuk sama-sama kita menginformasikan bahwa KDRT itu bukan aib. KDRT itu adalah pidana. Artinya kalau kita sudah berani speak up, ya konsekuensinya kita harus kuat mental. Meskipun saya juga sering nangis kayak tadi, semata-mata sebetulnya saya masih manusia biasa. Nggak mungkin lah ada orang yang ingin menikah kemudian gagal dan kemudian ceritanya sampai seperti saya, kan nggak mungkin ya. Tapi kalau itu pun terjadi, ya itu sudah satu konsekuensi. Makanya saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Kebetulan Feral nggak bisa hadir ya karena ada acara di Amerika, tapi sudah mensupport. Atala juga datang. Dia selalu ada di saat saya bilang, ya meskipun sibuk ya dek, sibuk cari uang, sibuk macam-macam ya. Tapi Atala selalu ada. Ya itu sih yang menguatkan saya, dan Atala sama Vera tuh nggak pernah menyalahkan mamahnya dengan apa yang sudah terjadi. Dan dia dewasa, dia tidak emosional. Saya selalu lihat ya bagaimana tata cara Atala dan Vera bicara di depan kalian, media tidak terpancing, fokus kepada ibunya. Luar biasa ya, itu yang membuat saya jadi kadang kalau saya drop, saya ngeliat anak-anak saya aja, karena nggak mungkin saya dikasih Allah anugerah ini, peristiwa ini kalau saya nggak mampu. Tapi kadang kalau saya drop, ya itu manusiawi ya Roro, karena saya sebetulnya belum sembuh secara psikologi. Kemarin kan Feral juga maju ke politik karena dari Mbak Vena sendiri, dari kasus dari mamahnya sendiri, dia mau menyuarakan itu untuk anak-anak yang nggak bisa speak up. Seperti apa? Iya, yang pasti buat Vero, Atala, Fania, tentunya saya hidup di dunia ini kan yang saya tinggalkan legacy adalah bagaimana mereka bangga lah sama ibunya ya, sama orang tuanya. Jadi kalau apa yang saya lakukan itu kemudian menginspirasi Vero masuk ke dunia politik, salah satu agendanya adalah ingin menyuarakan anti KDRT khususnya di kalangan anak muda, karena dia juga anak muda milenial. Ya saya bangga, artinya semua isu itu penting ya. Dan saya juga tahu banget Feral punya capable, mudah-mudahan Atala juga nanti bisa ngikutin, Fania. Ya kita kan nggak tahu ya kita hidup sampai umur berapa. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya, apapun yang terjadi sama mama, pemberitaan yang bagus kita syukuri. Kalau pemberitaan lagi jelek, ya kita harus kuat ngadepinnya. Meskipun kadang seperti yang Roro lihat, kalau saya udah ngerasa sedih banget, saya telepon dia malamnya. Kok bisa ya ada orang kayak gitu misalkan. Tapi itu terjadi sama hidup saya. Jadi ya saya manusia biasa. Kadang kalau saya nggak kuat ya saya harus ngomong sama psikolog ya, sesi curhat ya. Sesi curhat tuh sampai nangis. Sampai kayak, tapi habis itu lega. Tapi habis itu pasti paling penting curhat sama Allah. Itu yang paling penting ya. Alhamdulillah sebulan ini kalau orang lihat secara fisik mungkin saya sudah alhamdulillah membaik. Tapi kalau secara mental ya saya justru minta teman-teman wartawan untuk membantu saya. Kita masih panjang ke depan. Saya masih ke Komnas Perempuan, saya masih menghadiri peradilannya, baik itu dimanapun ya. Ya insya Allah saya sebagai korban KDRT nggak boleh drop. Saya tetap menyuarakan hal yang merupakan kebenaran. Ya mohon teman-teman wartawan juga proporsional.
untuk meliput hal-hal yang memang fakta hukumnya ada seperti itu. Saya nggak mau jawab yang Ya, itu. mohon maaf teman-teman media, jadi khusus terkait pengajian dan juga rasa syukur pada hari ini. Yang kayak mama bilang, pokoknya kalau aku ada waktu senggang, waktu kosong aku sini lah pasti ya, cek kondisi mama, semangatin dia. Soalnya ya itu, aku sama kakak pengen fokus tuh untuk balikin mental mama aja sama semangat mama sih itu aja. Arti Atala dan Vero apa sih Mbak mungkin? Ya pastinya kadang mungkin gak ngomongin masalah ini ya, kadang kita bisa discuss hal-hal lain atau enggak bercanda-bercanda aja gitu, yang apa yang bisa buat mama tuh lebih lega dan gak mikirin masalah. Tapi tetap aku support sama kakak, temenin mama terus, pokoknya temenin dan bantuin mama sampai ini semua selesai. Terima kasih. Bentuk Atala buat menghibur mama biar mama tuh nggak murung nangis, biar bikin mama tertawa lagi. Atala punya cara apa sih kalau Ya aku selalu bercandain aja, bercandain aja mama, bikin mama ketawa. Sama ya makanya hari ini gimana, pengen ajak mama mungkin makan bareng, kan udah lama kita nggak makan ya di luar. Itu hal-hal kecil aja sih menurut aku yang bisa bikin mama bahagia. kamu nggak malam mingguan? Ya, hari ini makanya aku nggak bawa pacar aku sama mama. Khusus buat mama berarti ya? Iya lah. Mamanya ya. Iya, iya. Mbak Vera gimana tanggapannya dari tadi? Ya pokoknya saya juga terima kasih ya sama teman-teman wartawan. Kalian luar biasa lah, meskipun kita nggak keluarga gitu. Tapi saya ngerasain banget gitu ya, pemberitaan kalian tuh tetap berimbang. Ya apa ya, kalau soal Atala, Vero, Fania tuh udah gift ya dari Allah. Sekarang tinggal gimana saya supaya nggak terpuruk secara mental, tetap harus kuat buat anak-anakku karena mereka masih butuh aku. Kalau yang gede-gede pasti butuh doa aku, yang kecil Fania pasti butuh aku didik. Jadi ya sekarang di titik terus memacu diri untuk bersyukur. Jadi healing sendiri ya. Kadang kalau sedih, ngomong sendiri. Karena saya juga kalau lagi sedih terus lagi semua pada sibuk gitu, udah ngomongnya sendiri, udah bisa, nggak ada apa-apa gitu. Dan alhamdulillah healing itu juga boleh ya gitu ya. Boleh Kayak sekali. ngomong gitu, nggak ada Iya. apa-apa gitu. Iya. Paling enggak ada tahap kita untuk bisa mengutarakan apa yang dipendam, karena kalau tidak diutarakan, even itu dengan diri sendiri, kita bisa lebih drop lagi depresinya. Mbak Vena mungkin udah pede keluar kah? Mungkin udah bisa interaksi sosial dengan masyarakat? Seperti apa sih? Tahapnya udah di mana nih Mbak? Ya yang jelas saya belum bisa beraktivitas untuk cari uang ya, belum. Saya harus fokus dengan kasusnya, mudah-mudahan lancar. Tapi saya memang alhamdulillah jadi banyak sholat sunnah sih. Kemudian saya udah bilang sama Roro, insya Allah kita ikut pengajian Iya, ya. betul. Dan kalau yang lain-lainnya saya memang belum bisa untuk terima job juga. Ya karena masih belum bingung ya mau terima jobnya gimana, masih hatinya masih kadang-kadang suka sedih aja masih. Vero udah hubungin Mbak Vena belum sih dari New York, dari Amerika?